ibadah ini akan segera kita mulai. Perlu kita ketahui penerima ibadah pada malam hari ini Saudari Neca Raganti dan pelayan firman kita Ibu Pendeta Grace Latulola. Untuk menjemput pelayan firman, saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan Mars Pemuda, kita angkat bersama-sama. Bersukacitalah hai umat Allah, bersyukurlah atas hidupmu. Biarlah mata kami terbuka untuk melihat kehadiran Kristus. Bersukacitalah hai umat Allah, tunduklah pada Allah sumber hikmat dan kekuatan kita. Kami datang kepadamu ya Allah, jamah dan bersihkanlah hati kami dengan kuasa-Mu. Dalam pertolongan kasih dan kuasa Tuhan, ibadah persekutuan pemuda sekaligus syukur atas pertambahan usia dari Saudari Neca Raganti. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Memuji Tuhan selalu kita nyanyikan. Selalu mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia. Tata ibadah yang kita gunakan, tata ibadah syukur pemuda bentuk 1. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sadari bahwa perjalanan kehidupan kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bagi kita berkat Tuhan kesehatan, kekuatan, bahkan waktu yang indah, cuaca yang baik, sehingga kita boleh ada dalam persekutuan saat ini. Berkat Tuhan juga sungguh dirasakan oleh saudara kekasih kita Neca Raganti melalui pertambahan usia pada hari ini. Dalam sukacita mengundang kita sekalian. Alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Itu seperti minyak wangi berharga yang dituangkan ke atas kepala,
lalu turun ke leher baju, atau seperti embun yang turun ke bukit. Di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita percaya bahwa persekutuan kita saat ini adalah persekutuan sebagai bentuk hidup untuk saling menguatkan, menopang dalam kerukunan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka percayalah berkat Tuhan tercurah atas persekutuan saat ini. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai kita nyanyikan. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Kami percaya persekutuan kami saat ini diberkati oleh Tuhan. Dalam kuasa dan kasih-Mu kami dimampukan untuk menjalani kehidupan secara khusus di masa muda kami. Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami, terangilah hati dan pikiran kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Layakanlah kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu dan sepakat memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-12 menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan." Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bulan ini dalam tema pelayanan tentang keluarga Kristen. Sehingga saya mengambil bagian kitab Kejadian pasal 19 yang menceritakan bagaimana kehidupan sebuah keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda, kalau mau ditanya, mana lebih jahat? Sodom dan Gomora? Pasti orang so tahu toh cerita Sodom dan Gomora. Mana lebih jahat? Kehidupan di saat di kota Sodom dan Gomora atau kehidupan saat ini? Kalau orang sobat atau so lupa ini cerita Sodom dan Gomora. Kenapa ditunggang balikan, di bumi hanguskan? So lupa? Ya? Kenapa Sodom dan Gomora istilahnya di bumi hanguskan? So lupa. Karena yang orang cuma tahu Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. It selesai. Kenapa? So lupa. Ya. Apa? Banyak skandal. Ya, banyak skandal. Skandal apa? Kejahatan apa? Perjelas. Percabulan, apalagi? Perzinahan. Judi, persinahan.
Apa? Apa? Apa lagi? Ya. Ada? Kalau dibandingkan dengan sekarang, intinya orang so mulai tahu-tahu sedikit dan kenapa tuh Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Dibandingkan dengan kehidupan dunia saat ini, mana lebih jahat? Sodom dan Gomora atau kehidupan saat ini? Atau beda-beda tipis? Ya, Betty lah. Ya, Betty lah. beda-beda tipis ya? Ya, jadi kalau Tuhan hukum sekarang, soalnya beda-beda tipis toh. Ya, kalau Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Ya, kalau kehidupan kita saat ini bagaimana? Selamat ya? Karena 10 orang dicari, 20 orang. Ya. Nah, menyambung dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Penatua Denny, kalau memang mau dicari 10 orang atau kemudian 5 orang lagi, Orang paling muka. kira-kira ada tuh orang itu di antara 5? Ada. Orang paling depan. Paling depan. Ada di antara, bukan terdepan. Di antara 5 itu. Ya. Haleluya ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu kita harus akui kehidupan kita saat ini atau kehidupan dunia di mana kita tinggal, kita hidup, bekerja, menjalani kehidupan masa muda. Kalau mau jujur, ya, kele lampu sote sanggup bicara Sodom dan Gomora. Kalau kita pikir-pikir, sepertinya hampir sama kehidupan Sodom dan Gomora dengan kehidupan dunia saat ini, di mana tempat kita tinggal, bekerja, menjalani kehidupan kita. Nah, ada baiknya kita melihat sebentar apa rupanya kejahatan penduduk Sodom dan Gomora sehingga Tuhan menunggangbalikan dan memusnahkan kota itu. Dikatakan pada Kejadian pasal 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kitab Kejadian tidak menjelaskan dengan sangat rinci apa persis dosa penduduk kota kembar ini. Tetapi dalam surat Yudas pasal 1 dikatakan, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Sementara pada pemberitaan 2 Petrus pasal 2 dikatakan Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik. Hidup fasik, yaitu mereka yang menuruti hawa nafsu, tanpa sadar mencemarkan diri mereka, menghina perintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh dan tidak segan-segan menghujat. Tidak hanya menghujat sesama manusia, tetapi juga menghujat Allah. Dikatakan juga mereka suka berfoya-foya. Bukan cuma malam hari, siang hari. Dan mereka menikmati kehidupan berfoya-foya itu. Dan dikatakan lagi, mata mereka penuh nafsu zina.
Ya. Jadi nafsu zina ini bagaimana ini? Tentu menginginkan yang bukan orang punya. Ya. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Dan hati mereka penuh dengan keserakahan. Jadi bukan main apa yang dorang kehidupan sehari-hari. Tetapi sungguh menarik apa yang dikatakan dalam Matius pasal 11. Ketika Tuhan Yesus mengutuki kota Korasim, Betsaida dan Kapernaum, ia berkata, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka dengan kata lain ternyata masih ada kota-kota yang lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan dunia saat ini? Bagaimana dengan keberadaan secara khusus kalau kita berbicara tentang kota, tempat tinggal kita? Nah, kembali pada bacaan kita. Kalau kita mau melihat ayat 4 dan 5, kita dapat melihat salah satu kegemaran perilaku penduduk Sodom, terutama pada kaum laki-laki. Ya, ayat 4 dan 5. Ini terkait dengan hubungan seksual. Ya, hubungan seksual dan teristimewa hubungan sesama jenis. Ya. Jadi ini terjadi juga di kota Sodom dan Gomora. Nah, dalam tafsiran ini biasa dilakukan. Nah, ketertarikan dan hubungan cinta antara yang sejenis. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam konteks ini, maka kita disadarkan tentang kehidupan kita yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang memamerkan, mengkomersilkan, mengumbar, membanggakan, bahkan memaksakan perilaku penyimpangan atau perilaku kehidupan dalam kefasikan. Seakan-akan itu kehidupan yang menyenangkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam memahami peristiwa pemusnahan Sodom dan Gomora, kiranya kita tidak hanya terpaku pada masalah perilaku kehidupan orang-orang di Sodom dan Gomora terkait dengan tema pelayanan pada bulan ini, dan secara khusus tema perenungan kita yang telah disiapkan, yaitu keluarga Kristen dalam lingkungannya. Pertanyaan perenungan bagi kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana keberadaan kita sebagai bagian dari keluarga Kristen yang ada tinggal di tengah-tengah kehidupan yang torang so bilang tadi semua hampir sama dengan Sodom dan Gomora. Nah, keluarga, jangan dulu torang berbicara keluarga di tengah-tengah lingkungannya keluarga Kristen. Siapa itu keluarga? Apa itu keluarga? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul. Kepala keluarga atau suami, istri, anak-anak, sehingga kita semua dikatakan adalah bagian dari keluarga. Laki-laki nanti akan menjadi kepala keluarga.
atau saat ini kita masih dalam status sebagai anak. Perempuan akan menjadi ibu rumah tangga atau istri. Saat ini masih menjadi status sebagai anak. Berarti kita adalah bagian dari yang dikatakan keluarga. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang pemuda yang adalah bagian dari keluarga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Atau bagaimana kehidupan kita? Apakah kita akan larut dalam kehidupan dunia yang saat ini hampir sama dengan Sodom dan Gomora? Atau kemudian kita disadarkan bahwa kita ada di dunia, tapi kita bukan bagian dari kehidupan duniawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang menarik dalam peristiwa Sodom dan Gomora, kalau orang mau renungkan, melihat cerita Sodom dan Gomora, kalau Tuhan Maha tahu, kenapa Tuhan kasih biar keluarga Lot? Kenapa Tuhan mengizinkan keluarga Lot diselamatkan? Toh mereka yang diselamatkan juga melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Contoh, DP istri dibilang jangan balik ke belakang, dia lihat ke belakang. Terus yang kemudian kedua anak perempuannya tidur bersama, kasih minum anggur DP papa, lalu kemudian tidur bersama dengan papanya dengan alasan supaya ada keturunan, karena dunia saat itu orang-orang yang ada di kota itu di bumi hanguskan. Kalau mau dipikir-pikir, kan Tuhan itu adalah Allah yang Maha tahu. Kalau orang memang selanjutnya akan melakukan dosa, kenapa Tuhan izinkan orang diselamatkan? Kenapa tidak satu kali Jo, supaya tidak banyak dosa lagi? Kalau mau kasih bersih, kasih rata betul, jangan kasih sisa. Kalau ukuran kita manusia. Tapi ada hal yang menarik. Ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Pada konteks keluarga Lot, Allah tidak melihat hanya fokus kepada Lot, tetapi Allah melihat saudara dari Lot, yaitu Abraham. Maka atas permintaan Abraham, atas perilaku kehidupan Abraham, Lot dan keluarganya diselamatkan. Perenungan bagi kita sebagai bagian dari keluarga Kristen. Kita tahu bahwa kehidupan seorang pemuda di masa muda penuh dengan gelora, katanya penuh dengan gelora, ya. Gejolak dalam hati. Ada keinginan yang kuat. Sampai itu dibilang jangan keluar malam. Jam 10 semua dikunci pintu, oke, pintu dikunci, jendela tak buka. Ya. Dijaga di muka, lolos di belakang. Ya. Dan dengan pandangan mata yang tertuju pada keinginan hidup. Jadi hati-hati dengan pandangan mata di masa muda. Nah, ada juga keinginan hidup mandiri, sehingga cenderung menuntut kebebasan. Ya, ini yang biasa terjadi konflik dengan orang tua. Kita ini dewasa, khususnya diatur-atur rupa anak-anak. Nah, kalau dalam perspektif Amsal pasal 22, masa muda adalah waktu yang krusial dikatakan. Karena di mana seseorang menetapkan fondasinya, jalannya dan arah hidupnya, maka masa ini seharusnya menerima pengajaran dan prinsip hidup kebenaran. Sebab
Orang muda kata identik dengan kurangnya pengalaman hidup, belum terlalu banyak makan garam dan asam. Belum bijaksana. Jadi contoh saja kalau di motor ya, karena belum berhikmat dan bijaksana, bagi Jo, anggaplah orang ini ada di area Mandalika ya, pokoknya rata saja kaua dengan sampai di seberang. Nah, pemikiran yang belum matang. Jadi kalau mau suka hidup, kalau pacaran, pokoknya mau suka kawin. Padahal kawin itu tidak hanya berbicara tentang mero, bukan hanya cuma baku plok, tetapi soal gula, garam, soal beras ya, soal beras jadi persoalan hidup. Jadi pemikiran belum matang, yang cuma ditahu pokoknya buka mata sudah palia honey ya, sudah palia beb ya, sudah palia nona ya. Lebih kota tawa yang nona le. Hanya suara yang beb dan honey di sini ini. Semangat beb, besti, atau kakak dan adik. Kakak Yogi. Lah yang itu lah kakak adik. Rupanya heboh bagian ini ya. Ya. Nah, jadi memang pemikiran belum matang. Sebetul papanya Neca bilang ya, garam bisa jadi masalah, kopi bisa jadi persoalan. Sehingga tidak jarang kesalahan fatal dilakukan. Dan Salomo menyadari itu, sehingga Salomo meminta hikmat untuk dia melaksanakan pekerjaannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti dalam konteks bacaan kita, bahwa kehidupan kita di dunia ini semua hampir sama juga dengan keadaan Sodom dan Gomora. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa teman, kalaupun Tuhan menemukan orang yang kemudian dapat diselamatkan, orang yang harus ada di depan, orang terdepan. Nah, tentu bukan hal yang mudah untuk berada di depan, atau kemudian bukan hal yang mudah untuk kita tidak masuk pada lingkaran kehidupan duniawi. Sama selalu saya istilahkan, gambarkan seperti ikan di laut, dia hidup di air garam, tapi dagingnya tidak bergaram. Malah kalau orang masak tambah garam, padahal dia hidup di air bergaram. Begitu juga di air tawar, di air yang kabur, atau ya kabur karena bapece, tapi dagingnya tidak coklat, putih. Nah, seharusnya kehidupan kita sebagai seorang pemuda, bagian dari keluarga Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang katanya sudah semakin jahat, kita harus tetap berpegang pada prinsip dengan identitas kita. Kita adalah pemuda Kristen. Dan bukan hal yang mudah. Sebagaimana yang digambarkan kehidupan Abraham. Abraham mengikuti perintah Tuhan. Dia harus keluar dari zona nyaman. Keluar meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda dan lain sebagainya. Dan bagi kita sebagai seorang pemuda, kita harus dimampukan untuk bisa keluar dari kehidupan yang nyaman yang bisa menyesatkan kita. Kita harus mampu keluar dari kehidupan yang bisa membawa kita dalam tanda petik masuk pada kategori yang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita saat ini, kehidupan di dunia, ada penuh dengan kejahatan, penuh dengan
pelanggaran-pelanggaran. Ya, sudah semakin canggih, semakin modern, tidak ada lagi sekat, semua nyata di media sosial. Tidak ada yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh, dan lain sebagainya. Belum lagi kehidupan materialistis. Materi lebih menguasai kehidupan kita saat ini. Sehingga cenderung kita mengambil jalan pintas untuk memuaskan kebutuhan materi kita. Ya, saya di sini pernah, saya kalau tidak salah di persekutuan orang tua, ibu atau bapak. Jadi saya punya pengalaman di Jakarta, di mana yang jual HP, Roxy ya, Roxy ya. Jadi saya temani tante saya mau beli HP. Ada anak-anak remaja di sebelah, di konter sebelah. Jadi mereka mau beli HP, tapi uangnya tidak cukup. Mereka sudah tawar, tapi penjaga HP bilang, aduh tidak bisa. Lalu kemudian dengan lugunya, yang mereka tahu atau tidak, atau memang sudah biasa, bilang, Mbak, simpan aja dulu uangnya, nanti sebentar saya datang lagi, setengahnya maksudnya. Ada saya, teman saya mau tunggu di sini. Terus temannya bilang, kau mau kemana? Tenang saja, saya mau cari om-om. Itu kisah nyata saya, terjadi di depan mata saya. Sehingga saya juga didampingi teman saya, Grace, kamu ini harus pulang ini karena kau pendeta, kau harus kuat di ibadah kategorial. Kayaknya ini anak ini tidak pernah ikut sekolah minggu, yang dia cuma ikut persekutuan Bapak. Jadi dia cuma tahu om-om, dia tidak tahu DP teman, dia tidak tahu yang lain. Kayaknya dia ini cuma suka ikut persekutuan Bapak. Jadi kamu kalau pulang harus lihat siapa ini yang rajin di persekutuan Bapak dengan persekutuan Ibu. Memang bersenda gurau, tapi itulah realita kehidupan kita. Jangan orang bilang, oh itu hanya terjadi di Jakarta. Jangan. Bisa saja, ya seperti corona. Orang pikir cuma terjadi di Wuhan, padahal juga so di Morarena yang duluan. Akhirnya orang yang duluan dibully habis-habisan. Kayaknya ini tertawa senang. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa orang ini masih baik-baik di Poso. Tidak. Bahwa kejahatan itu tetap ada dan selalu ada dalam kehidupan kita. Godaan-godaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Maka diingatkan kepada kita, kita adalah bagian dari keluarga, maka pentinglah kita menghadirkan sebagai seorang pemuda yang tetap takut akan Tuhan. Jangan orang bilang, orang punya prinsip, le tapi papa le begitu, kita pe mama le begitu, mau kita le. Kita ini kan lahir di tanpa rata, bukan di gunung-gunung. Kan bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi apa tapi papa tapi mama bagi, so begitu no kita. Tidak seperti itu. Tetapi bahwa kita sebagai seorang pemuda terpanggil untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah tantangan dan godaan. Maka betapa pentinglah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, dalam lingkungan di mana kita berada. Kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan masa muda kita. Kita bisa menjadi berkat di tempat kita berada. Seharusnya sebagai pemuda, kita tidak akan dikuasai oleh kehidupan dunia, tetapi kita harus bisa menguasai lingkungan di mana kita ada dan tinggal. Mungkin orang tidak perlu baca cerita terlalu panjang tentang idealis sebagai pemuda Kristen. Tetapi ketika kita menampakkan, memperlihatkan kita adalah pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang benar-benar mau memahami, mengerti kehadiran kita di dunia ini, maka yakinlah kita adalah bagian dari keluarga Kristen
yang bisa memberi dampak yang baik dalam kehidupan di lingkungan kita, di mana kita ada dan tidak. Secara khusus bagi saudara kekasih kita Neca Raganti, masih umur berapa sekarang Neca? 17 tahun. Ya, so ada KTP, so bis punya hak untuk memilih, so bisa bikin SIM. Kalau undang-undang pernikahan belum belum ya. Nah, kenapa ada SIM, kenapa ada KTP, itu oleh negara dikatakan dalam kategori sudah dewasa, sehingga diberikan hak sebagai warga negara. Tetapi ingat bahwa dibutuhkan kemampuan untuk memahami diri bahwa Neca adalah pemuda yang mengasihi Tuhan dan pemuda yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam kehidupan selanjutnya pasti Tuhan akan menyatakan berkat. Maka jadilah berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi teladan bagi saudara-saudara, dan teristimewa memberi dampak di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Tuhan mengasihi, memberkati kita sekalian, sehingga benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kita di awal perenungan. Kalau Tuhan mau memutarbalikkan Sodom dan Gomora atau kehidupan kita, kiranya Tuhan mendapati kita layak untuk dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi, memberkati kita, memberkati Neca bersama keluarga Raganti Molombi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang adalah pencipta dunia, berbagi sukacita dengan sesama kami. Kami berdoa saat ini, ajarlah kami untuk mengucap syukur bersama sesama kami. Kami berdoa kepadamu. Ya Tuhan, Engkau yang memanggil semua orang untuk percaya. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu, bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa.
kita berdiri. Kita menyanyikan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Saudara-saudaraku, kita bukan dari dunia, tetapi kita bagian dari Tuhan. Kita tinggal di dunia untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kesaksian dan hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, terimalah urapan Tuhan untuk memampukan kita hidup berkenan di hadapannya. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, biarlah keberanian-Mu mengubah kami, biarlah kelembutan-Mu memimpin kami, biarlah karunia-Mu memperlengkapi kami untuk terus berbagi sukacita dan kebahagiaan serta berkat sebagai seorang muda dan juga dalam tugas tanggung jawab kesaksian kami. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, memberkati saudari Neca Raganti dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.